Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد. Hadirin jamaah Masjid Cipinang Raya yang Allah muliakan, para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung, pemirsa dan para netizen melalui Tarbiyah Sunnah Channel, di mana saja Anda berada, kembali kita berjumpa. Tema yang kita angkat cocok untuk para sesepuh, para orang tua, para aki, para nini, para abah, para emak. Hal-hal yang berkaitan dengan persiapan menghadapi kematian. Walaupun mati itu tidak ditentukan oleh usia. Banyak yang sudah lanjut, panjang umur, banyak yang masih muda, mati, bahkan bayi pun banyak yang mati. Mati itu karena ajal, karena waktunya memang sudah Allah tentukan. Tapi siapapun kita, tua muda, sakit sehat, laki perempuan, wajib bersiap-siap menghadapi kematian. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Pertama, ketika ada di antara kerabat, saudara, kawan yang sakit, disunnahkan, dianjurkan kita untuk menengok atau menjenguk atau besuk, baik di rumah atau di rumah sakit atau di mana saja. Ada banyak keutamaan tentang hal ini. Pertama, Rasul SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya dengan sanad yang hasan, mengatakan ma min muslimin ada akhahu illam ba'atsallahu lahu sab'ina alfa malakin yusalluna alaihi min ay sa'atin nahar kana hatta yumsiya wa min ay sa'atil lail hatta yusbiha. Tidak ada seorang pun muslim yang menengok saudaranya yang sakit, kecuali Allah akan mengutus 70.000 malaikat. Mereka bersolawat kepada orang itu sejak mulai pagi hari sampai sore, dan bila menengoknya sore hari, terus malaikat akan bersolawat sampai pagi hari. Hadis ini menjelaskan salah satu di antara keutamaan menengok orang sakit. Keutamaannya 70.000 malaikat akan bersolawat kepada dia. Makna solawat adalah memintakan ampunan dan rahmat. Jadi ketika kita berangkat dari rumah menuju orang yang sakit, baik di rumah sakit ataupun di rumahnya, sejak saat kita melangkah dari rumah dengan niat menengok, sejak itulah para malaikat mendoakan. Doanya apa? Istighfar dan tarahum. Malaikat berkata, Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, ampuni dosa orang ini, ya Allah rahmati orang ini.
Dalam hadis lain masih diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, man ada maridhan bukran sayya'ahu sab'una alfa malakin kulluhum yastaghfiruna lahu hatta yumsiya wa kana lahu kharifun fil jannah wa in adahu masa'an sayya'ahu sab'una alfa malakin kulluhum yastaghfiruna lahu hatta yusbiha wa kana lahu kharifun fil jannah. Siapa orang yang menengok orang yang sakit di pagi hari, maka ada 70.000 malaikat mengiringi dia. Semuanya memintakan ampunan untuk dia sampai sore hari. Nengoknya sebentar, 5-10 menit, jangan lama-lama ya. Kalau lama-lama 2 jam diajak ngobrol politik. Pas yang menengoknya pulang dia mati, kecapean, liar gitu. Jadi jangan lama-lama, 10-15 menit maksimal. Tapi doa para malaikat seharian. Kitanya sudah pulang, mungkin sudah beraktivitas, tidur atau melakukan pekerjaan lain. Doa malaikat terus sampai sore hari. Siapa orang yang melayat orang sakit di pagi hari, ada 70.000 malaikat yang mendampinginya atau yang membersamainya, semuanya beristighfar. Memintakan ampun untuk orang itu sampai sore. Wa kana lahu kharifun fil jannah. Dan dia itu ada memiliki kharif di surga. Di riwayat lain para sahabat bertanya, wa ma kharifun fil jannah ya Rasulullah. Yang dimaksud kharifun fil jannah itu apa wahai Rasulullah? Dijawab, buah-buahan yang matang di surga. Maknanya orang itu dijanjikan surga bakal memanen, memetik buah-buahan di surga kelak. Dan apabila dia melayat atau menengoknya di sore hari, maka para malaikat 70.000 mendampingi dia, semua beristighfar sampai pagi hari, pokoknya seharian. Makanya disunnahkan menengok yang sakit itu, kalau enggak pagi hari, sore hari. Bukan terlarang jam 2 gitu, tapi kalau jam 2, sejak saat dia menengok, malaikat mendoakannya sampai sore hari, jadi lebih pendeknya. Tapi kalau dari pagi hari, lebih panjang. Boleh siang hari atau kapanpun, tapi lebih utama di pagi hari atau di sore hari. Supaya lebih panjang waktu doa para malaikat untuk kita. Jadi kita lihat keutamaan menengok orang yang sakit. Pertama, 70.000 malaikat mendampingi. Kedua, doa mereka. Doanya 2, minta ampunan dan minta rahmat. Dan doa mereka pasti dikabul. Pertama, jumlahnya 70.000. Kedua, mereka makhluk suci yang tak pernah bermaksiat walau sekejap. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Para malaikat gak pernah maksiat sekejap pun. Selalu melaksanakan apa aja yang Allah perintahkan. Malaikat makhluk suci, doanya pasti khusyuk, pasti tulus, dekat dengan Allah, jumlahnya 70.000. Mendoakan ampunan dan rahmat pasti dikabul. Ini mengisyaratkan bahwa menengok orang yang sakit menghapus dosa, meraih rahmat, selain memperoleh pahala yang sangat besar. Terus dijanjikan surga. Di surganya dia nanti akan memetik buah-buahan yang
sama namanya, sebutannya dengan di dunia, tapi kualitas rasanya jauh berbeda. Di sana ada durian, ada durian. Simontong, ada musangking, ada blackthorn, ada bawor, ada. Tapi rasanya jauh berbeda. Para ulama menyatakan nama makanan di dunia dengan di surga hanya sama dari aspek nama, sebutan. Rasanya jauh berbeda. Sekarang jangankan dunia dengan surga. Di dunia namanya sama, jenisnya berbeda, rasa berbeda. Durian. Apa semua durian sama rasanya? Beda ya? Antara musangking dengan simontong aja. Beda, musangking gak ada pahit-pahitnya. Kalau simontong manis, giung. Kata orang Sunda giung. Giung itu apa ya? Manisnya bingit gitu. Dagingnya tebal. Bijinya tipis. Satu biji aja udah bukan kenyang, enak kayaknya. Cukup. Jadi saya kalau dikasih apa tadi teh? Durian simontong paling 1-2 biji udah gak sanggup. Kalau dikasih musangking 2 kepala saya habis sendiri. Jadi yang pertama menurunkan ampunan Allah. Yang kedua mengundang turunnya rahmat Allah. Yang ketiganya mengundang pahala yang sangat besar. Keempatnya dijanjikan buah-buahan di surga. Dalam hadis yang lain, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim dengan sanad yang sahih. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man 'ada maridan lam yazal yakhudu fir rahmah hatta yarja. Fa idza jalasa igtamasa fiha." Siapa orang yang menengok orang yang sakit, maka tak henti-hentinya dia dicurahi rahmat Allah sampai dia pulang. Dan apabila dia duduk di samping orang yang sakit, dia tenggelam di dalam lautan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi orang tersebut memperoleh banyak sekali keutamaan. Termasuk ketika dia berdoa di samping orang yang sakit, doanya didengar dan dikabul oleh Allah Azza wa Jalla. Ini diisyaratkan dalam salah satu hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim dengan sanad yang sahih. Bahwa Allah Azza wa Jalla pada hari kiamat nanti berfirman di hadapan manusia. Ini hadis qudsi. Kata Allah, "Ya ibna Adam maridtu falam ta'udni." Ini satu hadis yang panjang, tapi kita hanya membahas satu kalimat yang ada kaitan dengan materi kita. Kata Allah, "Ya anak Adam, dulu waktu kamu hidup di dunia aku sakit, tapi kamu tidak menengok aku." Maka anak Adam berkata, "Ya Rabbi, kaifa a'uduka wa anta rabbul alamin." Ya Allah, bagaimana aku menengokmu padahal engkau penguasa semesta alam. Masa Allah sakit gitu ya? Kalau sakit kemana? Ke langit. Harus nengoknya, kan gak mungkin. Lalu Allah menjelaskan makna dari sakitnya Allah. Kata Allah, "Amma alimta anna abdi fulanan kana marida falam ta'udhu. Amma alimta lau uddahu wajadtani indah." Tapi bukankah kamu tahu? Dulu waktu di dunia ada hambaku yang sakit. Kamu tidak nengok. Jadi menengok Allah maknanya menengok
hambanya yang sakit. Padahal kamu tahu kalau kamu menengok dia, kamu akan mendapati aku berada di sampingnya. Di samping orang yang sakit. Ketika menjelaskan hadis ini, para ulama diantaranya Syaikhul Utsaimin rahimahullahu ta'ala menyatakan. Hadis ini mengisyaratkan orang yang menengok orang yang sakit, ketika menengok dia dekat dengan Allah. Karena Allah berada di samping orang yang sakit tersebut. Dia dekat. Dan kedekatan hamba dengan Allah selalu berkaitan dengan diijabahnya doa. Coba perhatikan Al-Baqarah ayat tentang saum tea geningan. Kata Allah, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Kalau hambaku bertanya kepada tentang aku, jawab aku dekat. Nah, setelah mengatakan dekat, aku mengijabah doa orang-orang yang berdoa kepada aku. Jadi kedekatan hamba dengan Allah identik dengan dikabulkannya doa orang itu. Aqrabu ma yakunu bainal 'abdi wa bainar rabbih wa huwa sajid fa aktsiru fihi du'a. Jarak terdekat antara seorang hamba dengan Allah adalah ketika sujud. Perbanyak doa ketika sujud karena saat itu dekat dengan Allah. Jadi dekat itu selalu oleh Allah dikaitkan dengan diijabahnya doa. Salah satu momen dekatnya seorang hamba dengan Allah adalah ketika menengok orang yang sakit. Makanya salah satu di antara adab ketika menengok orang yang sakit adalah berkatalah yang baik tentang si sakit, tentang si pasien, atau melayat orang yang wafat. Di sampingnya ada jenazahnya. Maka jangan sekali-kali berkata, kecuali hanya yang baik-baik. Karena apa? Karena perkataan kita itu oleh para malaikat diaminkan. Dan itu dianggap sebagai doa. Jangan sampai umpamanya ketika menengok orang sakit, lalu dia katakan, oh penyakit begini biasanya lebih parah nih. Kalau enggak cacat seumur hidup, mati menderita nih. Oh gawat itu. Jadi enggak boleh kita untuk mengatakan hal yang buruk-buruk tentang apa yang akan dialami oleh orang yang sakit tersebut. Kenapa? Karena tadi para malaikat mengaminkan ucapan orang yang sedang menengok, baik orang yang sakit ataupun orang yang akan meninggal. Didasarkan kepada beberapa keterangan. Di antaranya berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ma min muslim ya'udu maridan. Tidak ada seorang pun muslim yang menjenguk orang yang sakit. Lalu kata Nabi SAW, idza unta maridan fala taqulu illa khairan fa innal malaikata yu'amminuna ma taqulun. Kalau kamu melayat orang sakit, jangan berkata apapun kecuali kebaikan. Karena para malaikat mengaminkan apa yang kamu ucapkan. Dalam riwayat lain disebut maridon auman mata. Siapa orang yang menjenguk orang yang sakit atau orang yang mati. Fala taqulu illa khairan. Janganlah kalian itu berkata apapun kecuali kebaikan. Karena para malaikat akan mengaminkan. Jadi kalau umpamanya ada orang yang meninggal, kemudian kita ketahui orang tersebut ahli maksiat. Jangan dikatakan ini neraka mana ya untuk orang ini.
kayaknya ini orang diazab nih. Jangan, nanti para malaikat mengaminkan. Tapi katakanlah semoga Allah mengampuninya. Semoga Allah Azza wa Jalla menghapus dosa-dosanya, menyelamatkannya dari fitnah dan azab kubur gitu. Nanti para malaikat akan mengaminkannya. Lalu doakan doa-doa kebaikan bagi orang yang kita layat atau yang kita tengok. Nabi SAW begitu masuk mengunjungi orang yang sakit langsung mengatakan la ba'sa tahurun insyaallah. La ba'as, apa-apa maksudnya sembuh-sembuh. La ba'sa tahur. Tahur maknanya dua, bisa berarti sembuh, bisa berarti suci dari dosa-dosa. Sakitnya ini apa? Membersihkan jiwanya dari dosa-dosa. Nah, karena itulah maka ungkapkan doa-doa kebaikan. Nah, ada satu doa tuh. Siapa orang yang membaca doa ini di hadapan orang yang sakit 7 kali, maka Allah akan menyembuhkan sakitnya. Terlebih kalau antara kita dengan yang sakit itu memiliki hubungan yang erat, seperti kita orang tuanya atau kakek neneknya. Terus menengok yang sakit anak atau cucu. Atau kita gurunya, yang sakit muridnya. Maka doa kita lebih dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Siapa orang yang menengok orang yang sakit lalu berdoa. Apa doanya? As'alullahal azim, rabbal arsyil azim, ayyashfiyaka. Pendek tuh, 7 kali. Doanya as'alullahal azim. Aku meminta kepada Allah yang maha agung. Rabbal arsyil azim. Penguasa arsy yang sangat agung. Ayyashfiyaka. Atau ayasfiyaki kalau dia perempuan. Maka kata Rasul SAW, tidaklah seseorang membaca doa ini 7 kali kepada orang yang sakit, kecuali Allah akan menyembuhkan penyakit orang tersebut. Jadi akan disembuhkan. Maka jenguk orang yang sakit lalu doakan. Akan memberikan keuntungan kepada kedua belah pihak. Orang yang menengoknya dapat keuntungan yang banyak. Orang yang ditengoknya juga dapat keuntungan. Salah satunya berupa apa? Berupa doa dan tentu saja senang dapat perhatian. Tentu saja dia lebih besar hatinya dapat perhatian dari siapa? Dari orang yang melayatnya. Dan kebahagiaan, kesenangan, ketenangan yang dirasakan oleh orang yang sakit itu obat yang lebih mujarab daripada obat-obat yang diberikan oleh dokter. Kita tahu ya bahwa pengaruh psikis kepada kondisi fisik itu luar biasa besarnya ya. Bagaimana kalau yang dikunjunginya itu adalah lawan jenis, boleh enggak? Bapak-bapak menengok ibu-ibu yang bukan mahram. Demikian juga ibu-ibu menengok pasien tapi yang ditengoknya siapa? Laki-laki. Boleh enggak? Boleh. Bagus, selama pertama tidak berkholwat, tidak berdua-dua. Si pasien sendiri, kita sendiri, lalu berdua-dua, enggak boleh. Rame-rame saja ya. Dan itu pernah dilakukan baik oleh Nabi SAW ataupun dilanjutkan oleh siapa? Oleh Abu Bakar dan Umar. Salah seorang akhwat di zaman Nabi SAW namanya Ummu Aiman. Ummu Aiman suatu saat sakit. Lalu
waktu itu Nabi SAW sudah wafat. Abu Bakar menjadi khalifah. Lalu Abu Bakar mengajak Umar untuk menengok Ummu Aiman yang sedang sakit. Kenapa? Karena Rasul SAW pun zaman dahulu sering menengok Ummu Aiman ketika Ummu Aiman ini sakit. Termasuk kalau ada laki-laki yang sakit dijenguk, dibolehkan. Sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha ketika Bilal sakit, Aisyah menengok. Demikian juga Ummu Salamah. Karena melihat waktu zaman Nabi SAW masih hidup, Aisyah memberitahu kepada Ummu Salamah bahwa dia menengok Bilal ketika sakitnya. Dibolehkan. Dengan catatan tadi, tidak berdua-dua, tidak berkhalwat. Kedua, kalau mendoakan nggak perlu sambil menyentuh tubuhnya. Kalau laki-laki boleh menyentuh tubuh pasien yang sakit. Di mana pusat sakitnya? Oh, di perut. Letakkan telapak tangan kanan kita yang kanan di perut, lalu doakan dengan doa-doa yang diajarkan oleh Rasul SAW. Itulah beberapa di antara adab-adab ketika menengok orang yang sakit. Nah, sekarang bagaimana kalau yang sakit ini ternyata sudah parah, ada tanda-tanda sakarat. Apa yang harus kita lakukan? Pertama, talqinkan dia. Disuruh mengucapkan minimalnya la ilaha illallah, maksimalnya 2 kalimat syahadat. Sebagaimana diterangkan dalam salah satu hadis. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Berkata Rasul SAW, laqinu mautakum la ilaha illallah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah indal mauti dakhalal jannah yauman minad dahr wa in asabahu qabla dzalika ma asabah. Talqinkan orang yang akan mati di antara kalian dengan la ilaha illallah. Karena siapa orang yang akhir dari ucapannya selama hidup adalah la ilaha illallah, ketika matinya dia akan masuk surga. Walaupun dia mengalami apapun yang dia alami sebelum kematiannya. Melakukan banyak dosa, banyak maksiat. Tapi di akhir hayatnya dia mengatakan la ilaha illallah, dia masuk surga. Dan itu tanda husnul khatimah seperti yang sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Dalam hadis lain berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa orang yang mati dan dia mengetahui bahwa tidak ada sesembahan yang hak selain Allah, dia akan masuk ke dalam surga. Jadi talqinkan untuk mengatakan la ilaha illallah. Itu yang pertama. Kedua, doakan kebaikan bagi orang tersebut. Doakan ampunan, doakan rahmat, doakan husnul khatimah. Berdasarkan beberapa hadis. Pertama, dari Ummu Salamah radhiyallahu an. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza hadaratumul marida awil mayyita faqulu khairan. Fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun." Apabila kalian mendatangi orang yang sakit atau orang yang sudah mati, tapi jenazahnya belum dikuburkan, melayat orang yang wafat, maka katakan kebaikan tentang orang ini. Walaupun tahu orang ini jahat, tahu orang ini ahli maksiat, jangan diungkit kemaksiatannya. Jangan disebut-sebut keburukannya orang ini ya. Walaupun selama hidupnya mabok, terus maling, terus
Ya berharap mudah-mudahan nerakanya enggak dalam-dalam amat. Jangan begitu. Katakan yang baik-baik. Terakhir kali kita lihat dia di masjid ya. Terakhir kali dia menolong orang, kita lihat ya, semoga itu menyelamatkan dia. Nah itu aja. Ungkit apanya? Kebaikan. Faqulu khairan. Karena apa? Para malaikat mengaminkan apa yang kalian katakan. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim dan Imam Al-Baihaqi. Yang dimaksud dengan mentalqin orang itu bukan memperdengarkan ucapan la ilaha illallah, bukan. Sebagaimana yang banyak diduga orang. Kita mendekatkan mulut kita ke telinga lalu mengatakan la ilaha illallah. Bukan begitu talqin. Tapi menyuruh dia untuk mengatakan la ilaha illallah. Katakan olehmu la ilaha illallah gitu. Ayo katakan la ilaha illallah. Bukan hanya memperdengarkan. Dan banyak hadis tentang hal ini. Pertama, ketika pamannya Abu Thalib sudah diambang kematiannya. Nabi SAW datang. Kemudian mengatakan, ya ammi, qul la ilaha illallah. Kalimatan asyhadu laka biha indallah. Hai pamanku, katakan olehmu la ilaha illallah. Disuruh mengatakan la ilaha illallah. Satu kalimat yang aku akan menjadi saksi bagimu dengan kalimat itu di hadapan Allah nanti. Cuma sayangnya sampai akhir hayatnya Abu Thalib tidak sempat. Ada keinginan, ada. Tapi pas mau berkata ini sahibnya ini, Abu Jahal, Abu Lahab ini mengatakan, ya Abu Thalib, atarghabu an millati Abdul Muttalib? Hei Abu Thalib, apakah kamu sudah benci kepada agama Abdul Muttalib? Dihalang-halangi. Sampai enggak sempat mengatakan la ilah, sampai wafat dalam keadaan belum mengatakan la ilaha illallah. Sampai Nabi SAW menangis. Beliau mendoakan ampunan kepada Allah untuk Abu Thalib. Dikabul enggak? Tidak, malah ditegur. Maka nalin nabi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin walau kanu ulil qurba. Tidak layak bagi seorang nabi dan orang-orang mukmin memintakan ampun untuk orang-orang musyrik walaupun dia kerabat terdekat. Ditegur. Ini salah satu doa Nabi yang tidak dikabul. Nah terus akhirnya Nabi SAW mendoakan agar Abu Thalib dientengkan, diringankan siksanya. Dikabul tidak? Dikabul ini mah. Sehingga Abu Thalib yang harusnya berada di tingkatan neraka yang paling bawah terangkat menjadi yang paling ringan, yang paling enteng. Kata orang Sunda mah tepira. Tepira itu apa? Enggak seberapa, cuma dikasih sepasang sendal dari api neraka, begitu dipakai mendidih otak. Karena otak itu bagian yang paling jauh dari sendal. Sendal dipakai di mana? Telapak kaki, paling jauh. Mendidih otaknya, bagaimana kakinya? Bagaimana bagian tubuh lainnya? Tambah hancur. Dan itu yang paling ringan. Untung segitu juga. Sudah rugi masih untung. Kalau tidak didoakan maka beliau lebih dahsyat lagi ya siksanya. Berdasarkan hal ini berkata Nabi SAW, laula ana lakana fi darkil asfali minan nar. Seandainya bukan karena aku, niscaya Abu Thalib berada di tingkatan neraka yang paling bawah. Tapi karena jasa Nabi SAW memintakan keringanan kepada Allah dan dikabul, maka Abu Thalib menjadi orang yang paling enteng azabnya. Ini menunjukkan boleh mengatakan kata-kata lau seandainya.
Pernah nggak mendengar hadis melarang kita mengatakan seandainya? Ada. Kata Nabi SAW, in asobaka syai'un fala taqulanna law inni fa'altu kadza lakana kadza. Walakin qulu qadarullah wa ma syaa fa'al. Kalau kamu ditimpa musibah, jangan sekali-kali mengatakan seandainya tadi saya begini, begitu, nih saya nggak akan kejadian begini nih. Tapi katakanlah qadarullah, ini takdir Allah. Dan apa yang Allah kehendaki, pasti terjadi. Ini larangan. Kok Nabi melarang, tapi Nabi sendiri mengatakan kata-kata seandainya. Bertolak belakang apa tidak? Tidak. Sepintas, iya. Tapi kalau 10 pintas, oh enggak. Dan oleh para ulama ini dikompromikan. Di antaranya Syaikhul Utsaimin dalam kitab Al-Qaul Mufid, Ta'liq ala Kitab Tauhid. Ada kitab Tauhid, susunan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Ini kitab disyarah. Ada syarah Fathul Majid oleh cucunya. Di antara syarah dari kitab Tauhid ini Al-Qaul Mufid, Ta'liq ala Kitab Tauhid susunan Syaikhul Utsaimin. Dulu saya pernah bahas kitab ini sampai selesai di Roja setiap Jumat sore ya. Sudah selesai beberapa tahun lalu. Ada dibahas hadis ini. In asabaka syai'un, kalau kamu ditimpa musibah jangan berkata seandainya tadi begini, niscaya akan begitu. Nggak boleh mengatakan seandainya. Tapi kok Nabi mengatakan seandainya? Oleh beliau kemudian dirinci. Mengatakan seandainya yang terlarang itu ada beberapa bentuk. Pertama, mengatakan seandainya dalam rangka menggugat syariat. Ini haram, tidak boleh. Contoh seandainya sholat itu jangan 5 kali ya. Sehari 2 kali aja enteng meren. Nah itu nggak boleh karena menggugat syariat. Seandainya ya, saum itu jangan sebulan berat, seminggu lah. Ini nggak boleh. Para wanita menyatakan seandainya ya poligami itu diharamkan, meren tenang gitu. Ini nggak boleh, itu kata ibu-ibu. Kata bapak-bapak seandainya ya poligami itu jangan dibolehkan, diwajibkan lah gitu. Oh meren senang. Nah, itu nggak boleh. Bukan nggak boleh poligami, tapi nggak boleh berandai-andai dalam rangka menggugat syariat. Ini yang pertama, haram. Kedua, mengatakan seandainya dalam rangka menggugat takdir yang sudah terjadi. Hadis tadi begitu, in asabaka syai'un fala taqulanna lau inni fa'altu kadza lakana kadza. Kalau sudah terjadi musibah menimpamu, jangan berkata, oh seandainya tadi begitu nggak akan begini nih. Nah, nggak boleh. Contoh umpamanya, kita tahu ada pengajian di Muara Cipinang. Cipinang Muara, Muara Cipinang. Cipinang Muara. Haroream datang malas. Datang teman jemput, ayo ngaji. Enggak malas, enggak punya ongkos. Saya bonceng pakai mobil yang harganya 2M loh. Pulangnya nanti shopping, Maksiber. Apa Maksiber teh? Makan siang bersama. Saya traktir sekenyangnya maksimal 20.000. Akhirnya malas-malas juga nggak mau ribut lah mau. Qadarullah jeger tabrakan sampai luka. Kalau dia berkata seandainya saya tadi nggak ngaji nggak akan begini tuh.
Itu nggak boleh karena apa? Menggugat kejadian yang sudah terjadi. Tapi katakan ini takdir Allah. Dari mana kita tahu kalau kita nggak pergi nggak akan celaka? Kalau di rumah nggak akan celaka. Mungkin di rumah lebih hebat kecelakaannya, kesetrum umpamanya. Atau umpamanya ke banjur mie instan yang lagi dipasak. Sebab ada kejadian orang lagi masak mie instan pakai telur 2, mie-nya mie jumbo. Lagi dididihkan, dia ngambil sesuatu di bawah, kepalanya kejedot pegangan pancinya, truk, akhirnya kebanjir. Ada yang gitu? Ada. Jadi jangan sotoy, seandainya saya tadi tidak ke sini, nggak akan celaka saya. Siapa yang tahu? Mungkin di rumah lebih hebat kecelakaan. Maka jangan mengatakan seandainya untuk menggugat kejadian yang tidak mungkin diulang, tidak mungkin dirubah, itu takdir Allah. Tapi katakanlah qadarullah wa masya'a fa'al, takdir Allah, dan apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Itu yang tidak boleh. Adapun mengatakan seandainya untuk menceritakan kronologis sebuah kejadian tanpa menggugat kejadian itu boleh. Seperti contoh, kita lagi nyetir, kebetulan mobil kita baru keluar dari toko, 2M. Kitanya sudah puluhan tahun, mahir, konsentrasi, nggak ngebut, paling 40 km per jam. Tiba-tiba ada anak nyebrang, ngedadak. Kita rem, cekit, 5 cm lagi ketabrak tuh. Tapi karena remnya pakem, kitanya konsentrasi, di belakang kita juga kosong, kita rem mendadak, cek. Selamat itu anak. Lalu kita katakan seandainya tidak saya rem, anak itu tertabrak. Boleh? Boleh, karena ini tidak menggugat takdir, tapi menceritakan kronologis kejadian. Kita rem, kalau tidak direm ketabrak? Iya, ketabrak. Sesuai dengan realita. Tanpa menafikan takdir Allah dalam peristiwa itu, ditakdirkan kita mobilnya baru, ditakdirkan konsentrasi, ditakdirkan tidak ngebut, ditakdirkan anak nyebrang, ditakdirkan kita refleks ngerem, ditakdirkan selamat. Itu semua takdir Allah, iya. Tapi kita tidak menggugat takdir tersebut kan. Beda dengan yang tadi, seandainya saya tidak ngaji tidak akan tabrakan. Nah itu beda, itu menggugat takdir. Kalau ini tidak menceritakan kronologis sebuah kejadian beserta alasannya. Kenapa anak itu selamat tidak tertabrak? Alasannya karena direm. Lalu kita ceritakan seandainya tidak saya rem, itu anak tertabrak. Betul, boleh. Dan itulah yang dilakukan oleh Nabi SAW. Seandainya bukan karena saya, niscaya Abu Thalib berada dalam kerak neraka. Nabi tidak menggugat takdir, tapi menceritakan. Sebab dengan akibatnya, karena sebab doa beliau, akibatnya Abu Thalib dientengkan azabnya, itu dibolehkan. Jadi yang kedua yang terlarang mengatakan seandainya untuk menggugat takdir ya. Contohnya umpamanya, seandainya saya dulu tidak begini, saya nggak akan begini. Nah itu nggak boleh. Karena menggugat takdir ya. Ketiga yang terlarang. Mengatakan seandainya untuk mengangan-angankan keburukan. Ya boleh, dosa. Sama dosanya dengan si pelakunya. Contoh, kita kurang banyak uang, bukan tidak banyak, kurang banyak. Kita hanya punya puluhan juta gitu atau belasan juta. Ya tidak kurang-kurang amat, ya enggak?
Tapi kita melihat ada orang lain MM-an, bahkan tek-tek. Kemana-mana dia pakai mobil MM-an, nyaris. Kakinya nggak pernah nginjak tanah. Dari rumah langsung naik mobil. Ke kantor langsung ke karpet merah. Ke mall langsung ke keramik. Nggak pernah nginjak tanah kayak kuntilanak. Tidurnya selalu di hotel bintang 7. Liar. Makannya selalu di restoran termewah. Sekali makan jutaan, puluhan juta. Cuma ahli maksiat. Dia selalu membooking perempuan-perempuan. Konon katanya harganya satu kali itu 80 juta ya. Yang pernah beredar. Tapi dia enteng aja. Kayak kita ngeluarkan 1.000, 2.000 gitu. Karena uangnya banyak. Kita melihat kehidupan orang itu kabita, kepengen kayak gitu. Lalu berangan-angan, seandainya saya sekaya dia, saya pun akan seperti dia. Seandainya saya banyak uang, saya akan tiap malam ke tempat hiburan, saya akan booking wanita-wanita untuk menemani saya, dan saya akan senang. Itu mengatakan seandainya untuk mengangan-angankan keburukan. Kata Nabi SAW, dosanya sama dengan apabila dia mengalami hal itu. Gak boleh, awas bapak-bapak ya. Seandainya saya muda lagi kayak 20-30 tahun yang lalu, saya akan begini. Begini itu keburukan, jangan. Dosanya sama. Merasakannya tidak, tapi dosanya sama. Itu diharamkan ya. Itu diantara beberapa yang haram. Mengatakan lau seandainya. Dan ada yang boleh, bahkan ada yang bagus. Yang bagus itu mengangan-angankan kebaikan contoh. Kita uangnya nggak banyak. Lihat ada orang punya uang MM-an, di mana ada masjid dibangun dia sumbang. Ada pondok pesantren membebaskan tanah, dia beli, dia wakafkan. Ada orang yang mengadakan kegiatan dakwah, dia kasih biayanya. Pokoknya bager nih orang, dermawan untuk kebaikan. Jadi infaknya, sodakohnya gak pernah berhenti. Dia setiap hari selalu mencari info mana masjid yang lagi dibangun. Mana pondok pesantren yang butuh dana. Mana anak-anak yatim yang butuh bantuan. Selalu begitu. Jadi ya kaya tapi baik. Ahli ibadah, dermawan, baik kepada sesama kabita. Lalu kita berkata dalam hati, seandainya saya sekaya dia, saya pun akan sedermawan dia, bahkan lebih. Dan itu dibuktikan. Dalam bentuk dia punya 100.000, keluar 10-20.000 untuk infak dan sedekah. Dia punya 500.000, keluar 50.000, 100.000 untuk bantu orang. Dia punya 1 juta, selalu dia bagi kepada orang-orang yang membutuhkan. Selalu sudah terbukti dia baik, dia dermawan, dia tukang nolong orang. Lalu dia berkata, seandainya saya punya MM-an, saya akan bangun masjid, saya akan bangun pesantren. Percaya enggak? Percaya, karena sudah terbukti begitu. Punya berapapun dia selalu keluar infak sedekahnya. Kecuali tukang ngegombal. Dia punya 100.000, ada kenceng lewat. Enggak, untuk pulsa, kuota nih untuk drakor. Enggak pernah dia infak, enggak pernah dia sedekah, enggak pernah nolong orang. Lalu dia berkata, kalau saya punya banyak uang udah bikin masjid. Gombal. Bohong ya, tidak terbukti. Itu hanya basa-basi, baso saja. Jadi kembali kepada materi awal. Mentalkin artinya menyuruh orang itu mengatakan la ilaha illallah, seperti Nabi kepada siapa? Abu Thalib.
Hadis dari Anas radhiyallahu an, dia berkata anna Rasul sallallahu alaihi wasallam ada rajulan minal ansor. Nabi sallallahu alaihi wasallam menengok seorang laki-laki bangsa Ansor. Dia sakit keras. Kelihatan ada tanda-tanda kematian. Lalu berkata Nabi alaihi salatu wasallam, ya khal qul la ilaha illallah. Wahai khal. Khal ini bisa paman, bisa uak. Bisa Pak D, bisa om. Paman om ya. Kalau kakak dari ayah apa namanya? Pak D, iya uak. Pak D. Khal itu artinya paman atau uak tapi dari pihak ibu. Kalau dari pihak ayah namanya am. Bahasa kitanya paman-paman juga atau uak ya. Ya khal, wahai pamanku. Paman dari pihak ibu. Katakan olehmu la ilaha illallah. Orang ini berkata, akhalun au amun, apa khal apa am? Dari pihak ibu atau dari pihak ayah? Kata Nabi, bal khal. Fa khairul li an aqul la ilaha illallah. Apakah lebih baik bagiku mengatakan la ilaha illallah? Kata orang itu. Oleh Nabi dijawab, na'am ya. Katakan la ilaha illallah. Nah, di sini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang sahih. Jadi Nabi SAW ketika ada orang yang sekarat, beliau menyuruh, katakan olehmu la ilaha illallah. Dan itulah talqin. Jadi talqin artinya menyuruh orang sakit untuk mengatakan la ilaha illallah. Jangan sekedar memperdengarkan la ilaha illallah, la ilaha tanpa menyuruh. Itu kekeliruan ya. Katakan olehmu la ilaha illallah. Agar apa? Agar akhir dari ucapan dalam hidupnya kalimatut tauhid. Kalau sudah mengatakan la ilaha, biarkan, jangan diajak ngobrol lagi. Biar itu menjadi kalimat terakhir. Jangan sampai sudah la ilaha illallah. Gimana rasanya sekarang? Oh, atau ngomong lagi. Setelah ngomong yang lain-lain mati. Jadi akhir kematiannya itu diakhiri oleh kalimat lain, bukan la ilaha illallah. Jadi sudah mengatakan la ilaha illallah, sudah biarkan. Kalau dia ngomong lagi, talqin lagi ya. Bilang, katakan olehmu sesering mungkin la ilaha illallah, la ilaha, sampai matinya di atas la ilaha illallah. Adapun membacakan surah Yasin dan menghadapkan orang itu ke arah kiblat maka tidaklah disyariatkan. Adapun hadis yang menyatakan aqri'u ala mautakum surah Yasin, bacakan oleh kalian surah Yasin kepada orang yang akan mati. Hadisnya dhaif. Sebagian lain menyatakan la aslalahu. Bahkan Sa'id bin Al-Musayyib memakruhkan hal itu. Beliau berkata, alaisal mayyitu amran musliman, bukankah mayit ini seorang muslim? Dalam satu riwayat, bahwa Sa'id bin Al-Musayyib berada pada kondisi sakit parah. Lalu di sampingnya ada Abu Salamah bin Abdurrahman, muridnya. Dan dia juga dikenal orang berilmu. Faghashya ala Sa'id. Sa'id bin Al-Musayyib kemudian pingsan. Imam Ibnu Katsir menyatakan Sa'id bin Al-Musayyib kana a'laman nas fi zamani. Sa'id bin Al-Musayyib itu orang yang paling berilmu, paling tinggi ilmunya pada zamannya. Tak ada yang lebih tinggi daripada beliau di zaman itu. Nah, suatu saat sakit parah sampai pingsan. Nah, di sana ada Abu Salamah. Abu Salamah muridnya yang berilmu. Lalu Abu Salamah mengganti atau merubah posisi Sa'id Al-Musayyib
menghadapkan Sa'id ke arah kiblat. Fa'afaqa. Kemudian Sa'id sadar dari pingsannya lalu berkata, dia melihat, sudah berubah menghadap ke arah kiblat. Lalu dia berkata, hawaltum firasi, kalian merubah posisi kasurku, tempat tidurmu. Faqalu, mereka menjawab na'am. Fanadhara ila Abi Salamah, dia melihat ke Abu Salamah, arahu bi'ilmika, aku menduga ini perintahmu ya. Lalu dijawab, ana amartuhum, ya aku yang menyuruh. Lalu Sa'id bin Al-Musayyib menyuruh agar dikembalikan ke posisi semula. Ya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah dalam kitab Al-Musannaf dengan sanad yang sahih. Ini riwayat tentang bagaimana sikap Sa'id bin Al-Musayyib. Jadi tidak disyariatkan untuk membacakan surah Yasin, tidak disyariatkan untuk mengubah posisi orang yang sakit ke arah kiblat, ya, tidak ada syariatnya. Dibolehkan untuk melayat atau menengok orang kafir, orang musyrik yang lagi sekarat. Boleh. Untuk apa? Diajak kepada Islam. Dan itu dilakukan oleh Nabi SAW. Sebagaimana sebuah hadis dari Anas radhiyallahu an, kata Anas, kana gulamun Yahudiyun yakhdimun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam famarida fa'atahu an-Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ya'uduhu faqa'ada ila ra'si faqala aslim fanadhara ila abihi wa huwa indah faqala lahu ati Abul Qasim fa aslama fakharaja an-Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqul alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar falamma mata qala sallu ala sahibikum. Ada seorang pemuda, dia itu suka bantu-bantu Nabi SAW. Tapi nggak dibayar. Hidang we, kata orang Sunda, hidang itu apa ya? Kemauan sendiri gitu. Nah, orang ini Yahudi, pemuda, tapi suka bantu-bantu Nabi SAW. Lalu orang ini sakit parah. Lalu ditengok. Didatangi ke rumahnya. Lalu Nabi SAW duduk di samping kepalanya lalu berkata, Islamlah kamu. Anak ini takut sama bapaknya. Pengen masuk Islam tapi takut sama bapaknya. Dia melihat ke bapaknya seolah-olah minta izin masuk Islam. Apa kata bapaknya? Ati Abul Qasim. Taati Abul Qasim. Abul Qasim itu siapa? Nabi SAW. Taati dia. Lalu dia Islam. Setelah itu Nabi keluar sambil berkata, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan orang ini dari api neraka. Lalu ternyata pemuda ini mati. Lalu Nabi SAW mengurusnya, menyolatkannya dan menguburkannya dengan mengatakan, nahnu ahaqqu bihi min abihi. Kita yang lebih berhak untuk mengurus anak ini dibanding bapaknya. Karena bapaknya masih Yahudi. Ini menunjukkan beberapa hal. Pertama, dibolehkan punya pembantu, punya asisten, punya kawan, orang yang non-muslim selama tidak dikhawatirkan merusak agama kita. Bahkan sebaliknya menjadi ladang dakwah bagi kita untuk mengislamkan dia atau minimal simpati kepada ajaran Islam yang kita perlihatkan kepada dia. Gini nih ajaran Islam, membantu, menolong, peduli, perhatian. Nanti dia tertarik, suka, akhirnya masuk Islam. Adapun kalau orang terdekat baik pembantu, asisten, bawahan ternyata membahayakan agama kita, nggak boleh. Jadi tidak apa-apa kita memiliki bos, bawahan, partner, pembantu, orang kafir selama tidak membahayakan agama kita.
Allah berfirman dalam Al-Quran, dalam surah Al-Mumtahanah, kata Allah, la yanhakumullah anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan bermuamalah dengan orang kafir yang tidak memerangi kamu, juga tidak mengusir kamu dari negerimu untuk berbuat baik dan berbuat adil kepada mereka. Tidak dilarang, kecuali pertemanan itu atau hubungan kerjasama ta'awun tersebut merusak agama kita, nggak boleh. Baik dia bos, atau bawahan, atau partner, atau pembantu, atau kawan, atau sahabat, tapi mempengaruhi agama kita dengan pengaruh yang buruk, nggak boleh. Harus dijauhi karena merusak akidah dan keyakinan kita. Nah contohnya Nabi SAW memiliki pembantu Yahudi, tapi kemudian orang itu masuk Islam. Kedua, dibolehkannya menengok orang yang sakit dari kalangan orang kafir boleh. Kalau kita punya relasi, punya teman, punya kerabat, bos, bawahan, atau asisten, atau siapapun. Kafir, sakit, boleh kita tengok. Untuk diajak Islam. Kalau diajak secara terang-terangan beresiko, kurang etis gitu, minimal dengan melayatnya kita menunjukkan kemuliaan akhlak, dan itu sudah jadi dakwah. Dia akan berpikir teman-teman saya seagama nggak ada yang nengok, ini orang muslim nengok saya. Nah gitu tuh. Ngebantu lagi, bawa makanan, bawa simontong, bawa musangking. Dan seterusnya, terus dikasih amplop lagi, senang simpati. Dia akan nanya agama kita berbeda. Kenapa kamu nengok dan bantu saya? Bilang agama saya mengajarkan ini. Tanpa memandang agama wajib dibantu, wajib berbuat baik. Oh bagus banget ajaran agama kamu. Ah gitu. Beberapa belas tahun yang lalu ada orang dokter Cina, tukang ini tusuk jarum tuh, akupuntur. Dia masuk Islam. Dia buka klinik akupuntur, padahal dia dokter. Di Cinanya juga sudah ngisi di TV-TV. Kemudian karyawan-karyawatinya semuanya Islam, bahkan pakai kerudung. Dia masuk Islam, saya mengislamkan, dia datang, tolong islamkan saya. Saya tanya kenapa? Simpati ke Islam. Itu ditanya itu setelah syahadat, jangan sebelum syahadat tanya dulu apa alasannya masuk Islam. Cerita mati, belum masuk Islam. Atau berubah pikiran, jangan. Islamkan dulu, nanti alasan yang lain tanya-tanya. Segera Islamkan dulu, bisa berubah pikiran. Dia cerita waktu di Malaysia, dia kesulitan uang, kepepet gitu. Dia cerita ke temannya bantu, saya bantu berapa, padahal gede puluhan juta gitu. Dia nanya, kenapa kamu membantu saya? Padahal kita baru ketemu, gak begitu akrab gitu. Hanya satu profesi dokter aja gitu. Apa dia bilang? Agama saya menyuruh saya menolong siapapun, bahkan binatang. Apalagi orang, walaupun beda agama. Oh apa agamamu? Islam. Itu ajaran agamamu? Iya, seneng tuh simpati. Pindah ke Indonesia, punya karyawan-karyawati orang-orang Islam, akhlaknya baik, lebih tertarik akhirnya dia masuk Islam. Ya, jadi dakwah kita berupa kemuliaan akhlak, pertolongan, perhatian, kepedulian kepada orang lain, itu sudah menjadi dakwah ya. Inilah beberapa adab yang harus kita lakukan di saat kita menghadapi orang sakit, apalagi orang yang lagi sakarat. Cukup ya, sampai di sini saja kajian kita, insya Allah akan kita teruskan sebulan yang akan datang. Kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab, apabila ada pertanyaan dipersilakan. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Bapak-bapak ada yang mau ngacung, silakan. Mangga.
Kasih mic. Bismillah. Baik Ustaz. Apa yang harus kita lakukan apabila ada orang yang sakit sudah dalam keadaan payah atau koma mungkin ya, atau pakai ventilator dan sebagainya, sehingga apabila diajak untuk mentalkin sendiri dia sudah susah atau sudah tidak bisa merespon. Satu. Yang kedua, ada seorang tua, nenek yang sudah sangat lanjut usianya dan anak-anaknya juga sudah nini-nini aki-aki. Nah, ya sekarang usianya sekitar hampir 100 tahun. Nah, dan ini sudah tidak bisa banyak berbuat, ya, kemudian pikun juga. Nah, bolehkah anak-anaknya itu mengharap, ya Allah, cabut segera orang tua kami ini karena betul-betul menjadi beban bagi kami yang sudah nenek-nenek. Iya, capek ngurusnya. Nah, ya karena ngurus diri sendiri aja sudah nini aki-aki semuanya. Baik, Ustaz, jazakumullah. Iya. Barakallahu fiik. Ada 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama, orang sakit nggak bisa bicara lagi, sudah pakai alat di mulutnya. Alat bantu nafas, nebu atau ventilator, nggak bisa menggerakkan lagi mulutnya. Bagaimana cara mentalkinnya? Taib, barakallahu fiik. Kalau dia tidak bisa berbicara menggerakkan mulutnya atau mungkin bisa cuma tidak kita dengar. Atau katakanlah tidak bisa tapi dia bisa mengatakannya dalam hati enggak masalah. Di saat ada uzur berkata boleh di dalam hati. Ya. Tetap kita bisikan katakan olehmu la ilaha illallah. Kalau bibirmu enggak bisa digerakkan katakan aja dalam hatimu. Ya. Tetap bisikan untuk mengatakan la ilaha illallah. Syukur kalau bisa menggerakkan bibir walaupun tidak terdengar suara. Tapi gerakan bibirnya ada ya. Kalau bibirnya pun nggak bisa digerakkan, suruh dalam pikiran dalam hatinya. Katakan olehmu la ilaha illallah dalam hatimu ya. Semampu mungkin. Kalau tidak bisa bicara minimal di dalam hati. Apa dalilnya? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Kalau nggak mampu menggerakkan bibir, minimal di dalam hati. Karena itulah kemampuannya fattaqullaha mastata'tum. Kedua, kalau umpamanya kita melihat kemungkaran, kata Nabi SAW, man ra'a mungkaran falyughayyirhu biyadi. Fa illam yastati fa bilisani fa illam yastati fabiqalbi. Kalau mampu dengan tangan lakukan, enggak mampu dengan lisan enggak mampu cukup dengan hati. Ya, ini menunjukkan sikap hati juga dinilai di saat lisan dan anggota badan sudah tidak mampu. Jadi tetaplah talqin, katakan kepada dia, katakan la ilaha illallah, gerakan bibirmu. Kalau enggak mampu cukup di dalam hatimu ya. Itu pertama. Kedua, ada orang yang sudah pikun, sudah sepuh, sudah capek ngurus. Satu orang ibu bisa mengurus 10 anak. Tapi 10 anak belum tentu bisa mengurus satu ibu di masa tuanya. Pandal-andalnya. Kata si sulung, kamu aja yang ngurus, saya mah capek. Padahal orang tua itu pintu surga bagi ibu-ibunya, bagi anak-anaknya. Kata Nabi SAW, roghima anfumrin, suatu saat Nabi naik ke atas mimbar lalu tiba-tiba katakan amin, amin, amin 3 kali. Padahal tidak berdoa. Ditanya, alama amanta ya Rasulullah. Apa yang engkau aminkan wahai Rasulullah? Beliau menjawab, barusan datang Jibril. Lalu berkata 3 kalimat. Salah satunya, roghima anfumrin. Celaka seseorang apabila dia masih memiliki kedua orang tuanya, walam yudkhilahul jannah, tapi keberadaan kedua orang tuanya tidak bisa memasukkan dia ke dalam surga. Artinya si anak tidak memanfaatkan keberadaan orang tuanya sebagai pintu masuk surga dengan cara birrul walidain.
Kalau orang tua masih ada, jangan saling mengandalkan tapi saling berebut. Kalau orang tua mengatakan saya butuh uang 10 juta. Jangan berebut anak-anaknya, yuk patungan 2 juta sewang. 5 orang, jangan berebut biar saya aja. Atau gak perlu rata, semaksimal saya punyanya 6 juta, yang lain sok. Jangan sampai kita itu pak andal-andal. Fastabiqul khairat. Kalau umpama kita mendengar orang tua saya butuh 10 juta, berapa ibu 10? Betul ya, cukup 10, enggak 20 gitu. Udah jangan ngomong ke yang lain, dari saya aja. Bila perlu tanya, ibu perlu apa? Perlu simontong, perlu musangking, perlu uang, mau makan di mana, mau nginep di hotel mana, ayo shopping, perlu shopping enggak? Tawari. Senangkan ketika masih ada. Jangan saling mengandalkan. Ini saya sudah ngasih ke ibu bulan ini, ayo kasih tuh ibu betul lagi. Enggak perlu. Kalau kita perlu, kecuali kalau kita enggak punya. Ingin tapi enggak punya baru bilang. Kalau saya ada saya tapi enggak ada, tolong. Nah boleh. Jadi jangan saling mengandalkan tapi harus saling berebut. Itulah kesempatan emas. Menjadikan birrul walidain kita kepada orang tua sebagai penyebab masuk surga. Di Saudi itu ada adik kakak bertarung di pengadilan. Berebut orang tuanya. Bukan saling mengandalkan, bukan berebut warisan. Orang tua ini sudah sepuh, berebut ingin apa? Mengurus, biar di saya aja. Kamu mah enggak perlulah, biar saya semua. Adiknya bilang, enggak, saya juga ingin kebagian. Akhirnya sampai berebut ke pengadilan. Berebut hak asuh bagi orang tua yang sudah sepuh gitu. Akhirnya pengadilan memutuskan giliran seminggu sewang. Seminggu di sini, setelah itu sana. Dan ketika bergiliran di dirinya, orang itu semaksimal biar ibunya betah di sini. Nanti kalau pas seminggu nggak mau ke sana, ingin di sini. Gitu tuh. Kalau sekarang mah kita kan sudah capek giliran dong kan gitunya. Dia berpikir bebannya, bukan berpikir apa? Pahala akhirat. Itu kesempatan emas. Dulu ibu kita lebih dari itu, menderitanya ngurus kita, ya enggak? Sekarang giliran kita melihat ibu atau ayah harus diurus. Kesempatan emas ini. Semaksimal yang kita bisa, ya. Nah, boleh enggak kita minta ya Allah wafatkan, sudah capek. Pertama, dia menghilangkan kesempatan untuk meraih pahala yang sangat besar. Menghilangkan, menutup pintu surga untuk dirinya melalui birrul walidain, itu pertama. Yang kedua, ya. Kita mungkin melihat kasihan ke dia, panjang umur juga kasihan. Padahal modus bukan kasihan, udah capek ngurus. Apakah dia pasti menderita? Belum tentu. Jadi fantasinya itu beda dengan kita. Mungkin kelihatan dia menderita, ngomong sendiri, kan yang pikun begitu kan. Punya dunia itu sendiri. Mungkin dia bahagia dengan fantasinya sendiri. Kadang suka ketawa kan sendiri, melihat kaca ketawa. Itu bahagia, itu senang. Lihat ekspresinya sumringah. Menurut kita menderita, menurut dia bahagia, biarkan. Dan mungkin baik bagi dia. Apa yang dialami penderitaannya, kepikunannya, itu penggugur dosa bagi dia. Allah membiarkan dia dibersihkan dulu dosanya selama berapa tahun, berapa lama, sehingga kelak pada saatnya mati menghadap kepada Allah dalam keadaan sudah bersih dari dosa. Kita tidak tahu yang lebih baik dia mati segera atau masih usia panjang. Kita tidak tahu. Yang lebih tahu siapa? Allah. Maka jangan mendoakan kematian. Tapi doakan Allahumma in kanatil hayatu. Atau awalnya Allahumma in kanatil wafatu khairal laha atau lahu. Ya Allah, bila kematian lebih baik baginya,
Fatawaffahu atau fatawaffaha alal iman was sunnah wa husnul khatimah thumma gfir laha. Ya Allah, apabila kematian lebih baik baginya, matikan dia di atas iman, di atas sunnah, di atas husnul khatimah, kemudian ampuni dosa-dosanya. Allahumma in kanatil hayatu khairul laha. Ya Allah, apabila hidup panjang lebih baik bagi dia, maka hidupkan dia di atas Islam, kesehatan dan afiat. Gitu saja sudah ya. Jadi hafalkan doanya. Pertama, Allahumma in kanatil hayatu khairal laha fa ahyiha alal Islam wasihah wal afiyah wassalamah wasfiha innaka anta syafi la shifaila shifauka shifaan la yughadiru saqam. Ya Allah, apabila hidup panjang lebih baik bagi dia, hidupkan dia di atas Islam dalam keadaan sehat, afiat dan selamat. Kemudian sembuhkan penyakitnya. Karena tidak ada yang bisa menyembuhkan penyakit kecuali Engkau. Terus tadi nyambung. Allahumma in kanatil wafatu khairal laha. Ya Allah, apabila kematian lebih baik baginya, fatawaffaha alal iman was sunnah wa husnul khatimah thumma gfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Kalau kematian lebih baik baginya, wafatkan dia di atas iman, di atas sunnah, di atas husnul khatimah, kemudian ampuni dosanya, rahmati dan seterusnya. Jadi serahkan kepada Allah mana yang lebih baik. Hanya dia yang lebih tahu daripada kita. Jangan sampai apalagi diungkapkan, ya Allah saya sudah capek, sudah puyeng, sudah liur, sudah biaya juga habis puluhan juta. Matikan segera, sekarang ya Allah. Kejamnian di kau ya. Apakah orang yang di neraka atau di surga itu sudah takdir juga? Iya, ke surga ke neraka sudah takdir. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha khalaqal jannah wa khalaqalaha ahlaha faqala wala ubali. Wa khalaqan nar wa khalaqalaha ahlaha wa qala la ubali." Allah menciptakan surga lalu menciptakan calon-calon penghuni surga. Lalu Allah berkata, aku tidak peduli. Allah menciptakan neraka lalu Allah berkata dan menciptakan calon-calon ahli neraka lalu Allah berkata, aku tidak peduli. Termasuk kita, apa ke surga atau ke neraka sudah ditentukan? Sudah. Lalu untuk apa kita beramal? Ya. Nah, para sahabat pernah ada yang bertanya, kalau kita sudah ditetapkan ke surga dan neraka, untuk apa kita beramal? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? I'malu fakullun muyassarun ila ma khuliqalahu. Beramalah kamu. Setiap orang akan dimudahkan untuk menjalani takdirnya masing-masing, ya. Cuma yang jelas takdir Allah dengan takdir yang lain memiliki hubungan sebab akibat yang tidak bisa diapakan? Dipisah-pisahkan. Tidak mungkin antara sebab dengan akibat tidak nyambung. Tidak mungkin Allah mentakdirkan seseorang ke surga, tapi selama hidup di nerakanya durhaka, kafir sampai mati dalam kekafiran, di akhirat ke surga, ternyambung. Sebaliknya nggak mungkin orang mentakdirkan seseorang ke neraka, tapi selama di dunia iman, amal soleh, dan mati dalam keadaan husnul khotimah, di akhirnya ke neraka, nggak adil. Jadi sama seperti begini. Kalau Allah mau mentakdirkan seseorang itu kenyang, pasti Allah takdirkan orang itu makan. Gak mungkin dah saya mah takdirnya kenyang. Makanya sebulan gak makan gak minum, kenyang. Bisa begitu? Enggak. Allah mentakdirkan segala sesuatu juga mentakdirkan sebab-sebab dari sesuatu itu. Kalau seorang ditakdirkan punya anak, pasti Allah takdirkan dia menikah. Tidak mungkin dah saya mah. Walaupun tidak menikah, dah sudah ditakdirkan anak saya 10. Di mana jalan? Enggak mungkin ya. Nah,
Karena itulah bagaimana takdir kita di akhirat bisa terlihat di dunia, diduga, bukan dipastikan di dunia, bukan dipastikan tapi diduga. Kalau umpamanya ada seseorang terlihat orang itu rajin ngaji, rajin ibadah, rajin amal soleh, menjauhi dosa dan maksiat. Itu takdir dia, ya Allah menggampangkan itu untuk dirinya, memberikan hidayah untuk melakukan ibadah dan amal soleh. Ini syarat. Allah akan mentakdirkan dia masuk surga di akhiratnya. Gitu, ya. Jadi jangan sampai ada pikiran, kalau sudah ditakdirkan ke surga ke neraka, nggak perlu beramal. Kalau takdirnya ke surga, walaupun durhaka pasti ke surga. Enggak, ya. Sama dengan kalau takdirnya saya punya anak, pasti punya anak, nggak perlu nikah lah, nggak mungkin. Ya, ditakdirkan sesuatu, ditakdirkan juga sebab-sebab dari sesuatu tersebut. Afwan Ustaz, ada yang bertanya langsung? Mangga. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang mau saya tanyakan gini Ustadz. Saya ini kan punya kontrakan 10 pintu. Dari satu pintu itu ada orang non muslim. Lalu di rumah itu dia orang Chinese ya. Selalu bakar-bakar dupa, berdoa gitu. Di hati pengen ngusir Ustadz. Tapi gimana menurut Ustadz, masih bolehkah tinggal di lingkungan saya itu atau harus dia keluar dari lingkungan kontrakan saya? Itu aja yang saya tanyakan. Taib, barakallahu fiik. Kalau kita bermuamalah dengan orang non-muslim. Pertama tadi dibahas ayat Allah tidak melarang. Selama ta'awunnya itu tidak dalam bentuk kemaksiatan. Contoh orang kafir ngajak join bikin diskotik. Gak boleh, bukan gak boleh kerjasamanya tapi bentuk kerjasamanya adalah hal yang terlarang secara syar'i, ya. Adapun kalau bentuk kerjasama yang halal seperti ngajak join jualan bakso dan seblak. Jualan bakso dan seblak boleh? Boleh, asal kontennya halal, jangan sampai ada yang pakai daging babi gitu. Kalau halal boleh join. Tapi kalau joinnya untuk jualan minuman keras, jualan rokok, nggak boleh. Bukan nggak boleh kerjasamanya, tapi bentuk kerjasama yang haram maka tidak boleh. Nah sekarang muamalahnya dalam bentuk menyewakan tempat. Hukum asal menyewakan tempat kepada siapapun, termasuk kepada orang kafir boleh. Apalagi sama muslim. Tapi kalau tempat disewakan kita ketahui untuk sesuatu yang terlarang secara syar'i, umpamanya ada orang yang menyewa rumah kita. Untuk apa? Mau dijadikan perjudian. Mau dijadikan tempat prostitusi. Walaupun yang nyewanya seorang muslim. Maka tidak boleh. Bukan tidak boleh muamalahnya, tapi muamalahnya dalam bentuk yang haram secara syar'i. Nah sekarang ada orang non-muslim nyewa tempat untuk dipakai ritual yang syirik. Menyembah kepada selain Allah. Itu lebih terlarang daripada maksiat. Daripada tempat judi, prostitusi. Itu lebih besar dosanya perbuatan syirik. Jadi kalau diketahui orang yang nyewa tempat kita itu akan mengadakan ritual syirik maka jangan. Terus gimana tuh ngusirnya? Ya nggak perlu diusir, tapi nanti tidak diperpanjang bulanan gitu ya. Nanti tolong Dek bulan depan ini nggak dikontrakan lagi. Di mana tuh saya? EGP terserah gitu. Bukan urusan saya gitu ya. Itu teknis saja bagaimana cara mengusir. Jangan diusir ya. Tapi lakukan dengan sebaik-baik cara. Wallahu a'lam. Bismillah Ustadz, izin bertanya. Jika kita mentalkinkan
seseorang yang sekarat, kan kalau disunahkan kan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Nah, ada pernah saya dengar itu katanya kalau ucapkan itu terlalu panjang. Terus katanya Allah Allah aja gitu. Kalau kayak gitu benar gak Ustadz? Iya, benar nggak benar. Pertama, nggak terlalu panjang. La ilaha illallah cuma 3 detik ya. Kedua, andai ini. Dia baru mengatakan la ilaha, tak mati. Apa arti la ilaha? Tidak ada sembahan tidak ada sembahan. Terus mati. Apakah jadinya dia kafir? Tidak. Pertama nih. Innamal a'malu binniyat. Dia niatnya sudah mengatakan la ilaha illallah secara lengkap. Kedua, orang yang salah ucap karena ada uzur, termaafkan. Contohnya, pernah dengar hadis orang bahwa Allah lebih gembira dengan tobatnya seorang hamba ketika dia tobat dibanding kegembiraan orang yang bepergian di tengah padang pasir membawa kuda yang berisi seluruh perbekalannya. Lalu kuda itu hilang. Cari ke sana kemari nggak ada. Dia menanti kematian. Di tengah padang pasir nggak ada makanan, nggak minuman. Tunggu mati. Akhirnya dia berbaring di bawah pohon menunggu kematian. Dalam keadaan seperti itu kudanya datang dengan membawa seluruh perbekalan. Dia senang bingit. Dia langsung berdiri, mengambil tali kekang kuda, saking gembiranya ngomongnya salah. Dia berkata, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau hambaku dan aku Tuhanmu. Akhta'a min syiddatil farah. Dia salah omong karena saking gembiranya. Dia tidak meniatkan omongannya. Kalau dia sengaja ngomong gitu dalam keadaan sadar, itu kufur ya enggak? Ya Allah engkau hambaku, aku Tuhanmu. Itu Firaun aja enggak gitu-gitu amat. Tapi dia dimaafkan. Salah omong karena saking gembiranya. Ada uzur. Jadi setiap orang yang salah ucap, salah omong karena ada uzur, dimaafkan. Oleh karena itulah, maka tidak apa-apa mengatakan la ilaha illallah secara lengkap. Ya karena itulah perkataan Nabi SAW termasuk kepada Abu Thalib. Ya kalau ternyata ditakdirkan baru la ilaha, ya yang kita dengar mungkin illallahnya dia ucapkan tapi kita tidak dengar. Apalagi dia dalam hatinya sudah mentekankan mengatakan la ilaha illallah secara utuh, secara sempurna, maka dia diberi balasan sesuai dengan apa yang diniatkan. Seorang ayah menyuruh pembantunya membagikan uang zakat, menyalurkan. Apa yang terjadi? Ternyata anaknya datang ke pembantu itu mengambil uang zakat digunakan untuk dirinya. Dilaporin, itu uang zakat diambil sama anakmu. Apa kata bapaknya? Bukan untuk kamu uang zakat ini. Tapi anaknya kekeh. Diadukanlah kepada Nabi SAW. Apa kata beliau? Laka ma nawaita walaka ma akhadta. Nabi berkata kepada bapaknya, kamu memperoleh pahala sesuai dengan niatmu. Lalu berkata kepada anaknya, hak kamu tentang uang yang sudah kamu ambil dari bapakmu. Jadi niat menyalurkan zakat ke fuqara masakin tapi sampainya ke anaknya. Ternyata tetap niatnya juga didapat pahala sesuai dengan niatnya ya. Jadi tidak apa-apa. Wallahu a'lam. Boleh nggak menyimpan foto kenangan di kardus hanya untuk dilihat sekali-kali tidak dipasang? Ya jangan dipasang aja ya, jangan dipajang gitu. Nanti malaikat rahmat tidak akan masuk.
Boleh nggak kita melayat orang yang berbeda keyakinan dengan kita? Kan tadi sudah dibahas. Boleh? Boleh. Apakah tahlilan itu bid'ah? Bagaimana sikap kita memberikan pemahaman kepada saudara tetangga bahwa kita tidak melaksanakan tahlilan karena sudah terbiasa tahlilan? Kalau yang dimaksud tahlilan itu mengatakan la ilaha illallah sunnah. Tapi tahlilan adalah ritual kematian. 1 sampai 7, 40, terus 100, 1000 ya. Pertama itu bagian dari urusan dunia atau urusan agama? Agama lah, masa dunia. Agama. Itu agama. Bukan dunia ya. Tapi sudah jadi tradisi. Pelaksanaan agama yang ditradisikan. Kalau agama itu harus ada perintah dan contohnya. Apa Nabi SAW tahlilan terhadap kematian Khadijah? Semua anak Nabi wafat ketika Nabi masih hidup kecuali Fatimah. Yang lainnya wafat. Ditahlilin enggak? Ditahlilankan enggak? Enggak. Ada ratusan ribuan para sahabat gugur di medan perang. Bisa tahlilan tiap hari itu. Ya enggak? Tapi enggak ada satupun. Ini menunjukkan agama tidak mengajarkan hal itu. Tapi isinya baik. Isinya baik. Tapi ingat. Kebaikan yang kemudian dianggap bagian dari agama berarti menambah-nambah agama itu. Seolah-olah agama Islamnya kurang sempurna. Kita tambah yuk, pas mati kita tahlilan. Lalu dijadikan bagian dari agama. Akhirnya baru dianggap, nah baru nih agama ini sempurna. Tadinya mah belum, kan gitunya. Itu pertama. Ya, ini bagian dari agama tapi tidak diperintahkan oleh Quran, Sunnah. Kedua, adalah yang lebih berbahaya, yaitu adanya keyakinan yang diadopsi dari kepercayaan animisme dan dinamisme. Dulu itu orang-orang agama lain, Hindu, Buddha, animisme, dinamisme, adanya ritual itu begitu. Kenapa? Ada keyakinan. 7 hari pertama, ruh orang yang mati itu masih di rumah. Agar mereka tenang, tentram, gak ganggu, diadakan ritual. Pas Islam datang, ritualnya diganti dengan zikir-zikir. Dengan keyakinan masih ada. Nah setelah 7 hari baru pergi dari rumah, maka berhenti kan setelah 7 hari. Karena keyakinan pergi dari rumah. Keyakinan itu lebih berbahaya loh. Karena meyakini perkara gaib yang tidak diterangkan oleh Quran Sunnah bahkan bertolak belakang. Sunnah menyatakan orang yang mati ruhnya itu dicabut. Lalu dibawa ke langit ke-7 kalau dia mukmin, lalu dimasukkan ke jasadnya di mana? Di alam kubur. Lalu menjalani kehidupan di alam kubur. Kalau dia mukmin, soleh dapat nikmat kubur. Kalau dia durhaka apalagi kafir dapat azab kubur. Nggak bisa keluar. Nah, orang yang ritual kematian meyakini 7 hari pertama ruhnya itu apa? Di dalam rumah. Setelah 7 hari baru keluar. Ntar 40 hari datang lagi. Makanya ada ritual lagi namanya apa? Matang puluh. Cuma sehari. 41 nggak ada lagi ritual. Nanti 100 hari datang lagi. 1000 hari datang lagi ya. Nah keyakinan itunya yang bertolak belakang dengan akidah Islam. Ketiga, Nabi SAW menyatakan ngumpul-ngumpul makan-makan di rumah orang yang kematian. Pertama itu adat jahiliyah, yang kedua dosanya sama dengan meratap. Dosanya besar. Itu yang ketiga. Yang keempatnya, sudah jatuh, tertimpa tangga, lalu di smackdown.
Orang yang ditinggal mati itu sudah menderita ya. Terus mengadakan hajatan. Nggak cukup 1 juta, 2 juta, belasan juta ya. Bahkan ngutang atau jual sawah, jual rumah, jual apa yang aset yang dia bisa. Atau ngutang, habis hajatan, mikir. Didatangi oleh debt collector. Macam-macam. Apa nggak kasihan tuh? Yang datangnya seneng-seneng aja. Ya, pertama suguhannya setiap malam, rokoknya tanpa rokok tuh nggak seru itu. Pas pulangnya diamplopin, itu jamaahnya. Tapi kalau ustadz yang mimpinnya, amplopnya beda. Terus nanti pulangnya dikirim, ada bakakak. Jadi proyek itu teh. Makanya kalau itu diharamkan ngamuk itu. Karena sumber penghasilannya tuh ditutup ya. Maka tak heran kalau mereka amat sangat dendam, benci dan sangat kesal kepada orang yang mengharamkan. Wallahu a'lam. Bagaimana adab setelah menguburkan dan pulang ke rumah untuk keluarga dekat kalau tidak ada tahlilan? Biasa saja, doakan. Doanya gimana? Nggak perlu ritual khusus. Ba'da sholat doakan, di dalam sholat doakan. Kapan saja tidak ada momen khusus, ritual khusus untuk mendoakannya. Ketika orang tua saya sakit, qadarullah saat itu ada di ruang ICU. Saat anak-anaknya ingin mentalkinkan bapak saya, tapi tidak boleh masuk oleh perawatnya. Ruang ICU tidak boleh ditunggu. Berdosakah anak-anaknya karena tidak sempat mentalkinkan? Ya, di luar kemampuan kita ya. Tidak berdosa, kumaha deui ya tuh. Amalan kita menjenguk orang sakit, lalu kita membaca doa ini. Allahumma rabban nasi, ini salah cara nulis Arabnya nih. Tapi dibacanya benar, tapi salah. Maknanya juga berbeda. Allahumma rabban nasi, adhibil ba'sa, ishfi anta syafi, la shifa illa shifaan, illa shifa'aka, shifaan la yugadiru saqama. Yang salah hanya Rabban nasi. Robbanya, baknya dipisah. An-nasi ada alif dan lam, terpisah ya. Ini Rabban nasa, ba dengan nun disatukan, pakai tasdid. Rabban nasi. Baknya dipisah terus an-nasnya pakai alif lam. Itu gimana ya Ustaz? Tolong penjelasan. Iya, jadi salah satu doanya begitu. Allahumma rabban nas, adhibil ba's, ishfi anta syaf. Jadi letakkan tangan kita di sumber yang sakit. Kalau sejenis ya, laki ke laki, perempuan ke perempuan. Jangan jadikan modus ada akhwat sakit. Kecuali kalau itu mahramnya, istrinya, anaknya, ibunya, adik, kakaknya boleh. Ya. Orang lain jangan. Kalau ikhwan ke ikhwan, ahwat ke ahwat. Letakkan telapak tangan kanan kita di tempat yang sakit, bacakan doa dengan penghayatan. Ya itu sunnah. Terakhir. Jika kita berhubungan dengan pihak asuransi, tapi kita diarahkan untuk berbuat sesuatu yang sebenarnya tidak terjadi. Bagaimana? Kejadiannya seperti ini. Saya mengalami kecelakaan. Ban mobil terkelupas, pelek agak tergores. Nah, pihak asuransi menganjurkan agar bodi mobil digores supaya bisa diklaim. Mohon dijawab. Saya lebih suka membahas hukum asuransi itu. Jangan atulah ya. Di dalam asuransi ada 3 penyimpangan. Pertama ada aspek gharornya. Ketidakjelasan. Kedua ada aspek maisir, judi.
Kita bayar sedikit nanti dapat yang lebih banyak. Itu dilarang oleh Al-Quran. Wala tamnun tastakthir. Jangan kamu memberi sedikit dengan harapan dapat balasan yang lebih baik. Karena asuransi gitu ya. Ketiga ada aspek bunganya kalau itu ada macam-macam asuransi. Kalau nggak ada klaim dikembalikan ada bunga. Tapi kalau ada klaim, kelebihan dari premi yang kita bayar dianggap bunga. Ya. Jadi tidak boleh, jangan. Kecuali kalau kita hidup di sebuah negara yang mewajibkan asuransi, mau tidak mau. Seperti di negara-negara Eropa, nggak bisa kita tanpa asuransi. Seperti di Indonesia wajib punya BPJS. Kalau enggak, nanti kita bayar pajak kendaraan nggak bisa ya. Mau haji, mau umroh, nggak bisa. Saya kemarin bikin BPJS, nggak bisa umroh, nggak bisa haji. Mau tidak mau ya. Terus ngurus apapun nggak bisa tanpa BPJS, dipaksa kita. Nah kalau begitu ya mau tidak mau ya. Tapi pertama, kalau saya nggak pernah walaupun ke dokter, ke rumah sakit nggak pernah pakai BPJS. Pertama memang itu ada unsur yang terlarang. Kedua, serasa dihina kan ya, dialung boyongkeun ka ditu ka dieu, lempar ke sana, lempar ke sini, sekali di ini seperti diremehkan. Tapi kalau ini BPJS atau umum, wah langsung diurus beres seketika itu juga. Kedua, kalau kita mau tidak mau harus pakai BPJS atau asuransi yang diwajibkan, hitung berapa premi yang sudah kita setor dan berapa nilai tanggungan BPJS yang dikeluarkan akibat kita mengajukan klaim. Umpamanya suatu saat kita ke rumah sakit nggak punya uang pakai BPJS. Ternyata biaya rumah sakit 10 juta. Itu kan dihandle. Kita enggak bayar. Padahal premi bulanan yang kita sudah setorkan cuma 5 juta. Biaya rumah sakit 10 juta. Uang hak kita karena premi yang kita bayar kan hak kita itu. Baru 5 juta atau 3 juta gitu. Maka kita punya hutang sisanya. Kalau 3 juta berarti kita punya hutang 7 juta. Keluarkan uang 7 juta, perlakukan seperti uang bank atau uang riba, salurkan ke tempat-tempat penyaluran riba. MCK umum, nembok, gang becek, aspal jalan, dan seterusnya kayak gitu. Keluarkan agar biaya rumah sakit yang sudah kita keluarkan menjadi halal bagi kita ya. Seperti itu. Tapi kalau premi yang sudah kita keluarkan udah puluhan tahun, udah 30 juta, terus kita masuk rumah sakit cuma 10 juta, aman. Karena kita keluar biaya itu masih tercover sama premi yang kita setorkan setiap bulan. Ya, masih tercover, masih uang kita juga. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya sampai di sini, insyaallah kita akan jumpa kembali di bulan yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.